mingguan kita di Sarasehan dalam Jaringan Sadar Igi. Malam ini kita berada di episode ke-215 dengan tema cerita seputar MIA. Nah, apa itu MIA? Nanti narasumber kita akan menyampaikan berkaitan dengan MIA ini. Kemudian Bapak dan Ibu, yang pertama kami ingin memperkenalkan biodata singkat dari Ibu narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah Ibu Herlina Ohi dari Madrasah Aliyah Muhammadiyah Gorontalo, ya, Kota Gorontalo. Kemudian aktivitas beliau dalam kesempatan ini sebagai panitia Go Smart, ya, Gorontalo, kemudian panitia Sadar Igi, kemudian Microsoft Certified Educator MCA 2022, dan sebagai MEA Expert 2021-2022. Bapak dan Ibu, MEA ini adalah merupakan komunitas pendidik yang mana tergabung pada salah satu platform Microsoft, ya. Jadi MEA ini adalah Microsoft Innovative Educator, ya. Kemudian ada banyak tingkatan-tingkatan yang akan kita lalui ketika kita berada pada level Ibu Herlina saat ini, ya. Jadi MEA Expert itu akan diawali dengan kalau saya dulu namanya TOT, ya. Jadi kita mulai dengan TOT, setelah itu akan meningkat ke trainer, setelah itu ada master trainer, kemudian ada master expert, ya, Bu Herlina, ya. Nah, jadi malam hari ini kita akan bercerita, ya, seputar MEA Expert ini. Dan untuk efektifnya waktu Bapak dan Ibu, pada malam hari ini kita akan melalui dua sesi. Yang pertama fase pemaparan materi dari Ibu Herlina, kemudian setelah itu kita akan masuk ke bincang-bincang atau diskusi ataupun tanya jawab dengan Ibu narasumber, dapat melalui kolom chat atau bisa melakukan interaksi langsung, berkomunikasi langsung dengan Ibu narasumber dengan mengklik raise hand, ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu, nanti kami akan memberikan kesempatan untuk berdiskusi, menyampaikan pengalamannya berkaitan dengan penggunaan platform Microsoft di pembelajaran Bapak dan Ibu. Untuk efektifnya waktu, kami persilahkan kepada Ibu narasumber. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, wasyukurillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita kembali di malam hari ini Bapak Ibu. Saya pekan kemarin mendampingi Pak Jufriyadi dan malam hari ini saya diberikan kesempatan oleh Panitia Sadar Igi untuk berbagi sedikit cerita dan informasi kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya ceritakan nanti bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Ya, semoga Bapak Ibu bisa mencapai apa yang Bapak Ibu inginkan. Paling tidak bisa menjadi MIE. Nah, Isa aku di Allah. Seperti itu Pak Abdurrahman, ya. Nah, Isa di Siap. Oke. Pertama-tama Bapak Ibu, marilah sama-sama kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan sehingga kita sempat bersama-sama di malam hari ini. Kita sama-sama masih penuh semangat untuk terus belajar, terus mengembangkan diri. Ini adalah satu hal yang luar biasa karena tidak semua orang mau untuk itu. Apalagi hari ini adalah hari libur. Hari libur bagi sebagian besar orang itu adalah hari untuk santai-santai, tapi tidak seperti itu bagi kita semua yang ada di room ini. Hari libur pun itu kita manfaatkan untuk belajar, untuk pengembangan diri. Insya Allah itu akan beroleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga limpahan rahmat akan sampai kepada kita umatnya yang senantiasa berusaha untuk konsisten dengan ajaran-ajarannya. Bapak Ibu,
sebenarnya saya sangat tersanjung sekali ketika diberikan kesempatan untuk malam hari ini, karena biasanya Sadar itu sudah seperti rumah saya sendiri. Seperti itu Pak Abdurrahman. Ya. Siap, siap. Sadar adalah rumah saya karena saya itu panitia sadar Bapak Ibu. Musik ya Bu. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya sangat berterima kasih sekali ketika Bapak Ibu berkenan malam hari ini untuk hadir mau mendengarkan cerita saya. Tapi sebelum saya mau mulai, saya mau ingin tahu dulu kira-kira di antara Bapak Ibu yang hadir di sini kurang lebih ada 26 orang, siapa yang mau jadi MIE expert? Lewat kolom chat Bapak Ibu. Siap hadir. Oke. Iya, jangan sampai saya akan berbagi dengan Bapak Ibu tapi tidak ada yang berminat. Oke, mantap Pak Hasim. Saya mau. Oke, Ibu Indah. Ibu Indah Sadar ini kayaknya sekarang beliau lagi ujian. Oke. Sudah expert beliau ya. Iya. Pak Jufriyadi mau. Bu Indah itu sudah malam ini beliau jadwal untuk ini Pak Abdurrahman, beliau jadwal untuk ikut MCI. Kita doakan semoga berhasil lolos. Ya, kalau saya sudah ikut di tanggal 20 Mei, alhamdulillah bisa lolos. Alhamdulillah. Oke, ini mau Ibu Rosmaila mau. Ada lagi Bapak Ibu, baru sekitar 5 orang yang menjawab. Terima kasih doanya Bu Herlina, semoga berhasil Bu Indah. Saya juga mau, aduh Pak Baharudin mau apa lagi Pak Baharudin? Sudah masternya, master. Kabarnya dulu dong Pak Baharudin, sudah berhasil ya? Oke, iya. Oke, siap mau, oke. Ya. Iya, baik Bapak Ibu, ini sudah sebagian besar menyampaikan mau, bahkan 2 MIA expertnya Sadar juga sudah menyampaikan mau, karena beliau juga pasti akan menominasikan diri untuk tahun ini, seperti itu. Oke, sebentar Bapak Ibu, ini sudah tertutup. Oke. Ya, Ibu Irmayanti juga siap. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk tanggapannya. Kenapa saya di awal menanyakan seperti ini Bapak Ibu? Karena untuk mencapai sesuatu itu tidak sekedar kita ingin, tidak sekedar kita mau, tapi kita harus siap berproses. Artinya ketika kita menjawab mau, ketika kita menjawab siap, maka kita harus siap menerima konsekuensi untuk konsisten, belajar, berbagi, dan terus belajar. Seperti itu. Jadi tidak ada satupun yang kita inginkan akan tercapai tanpa kita usaha, tanpa kita belajar, tanpa kita berbagi dan meminta bantuan dari orang lain. Baik, Bapak Ibu, pertama-tama saya akan ceritakan sedikit saja tentang bagaimana perkenalan saya dengan Microsoft. Pertama kali saya ketemu dengan Microsoft ini Bapak Ibu, saya katakan ini bertemu ya, karena ini luar biasa sekali. Pertama kali saya bertemu dengan yang namanya Microsoft 365 for Education itu sekitar bulan Januari ya, tanggal 11 Januari itu 2020. Saat itu kami dari Asosiasi Guru Sejarah Provinsi Gorontalo mengadakan workshop kerjasama dengan LPMP Gorontalo. Jadi kerjasama dengan LPMP Gorontalo dan jurusan Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Gorontalo. Itu pertama kali saya kenal yang namanya Microsoft Office 365. Tapi saat itu saya terlibat sebagai panitia. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu bagaimana peserta yang terlibat sebagai panitia, otomatis saya tidak fokus saat itu. Nah, tapi di balik saya tidak fokus, saya masih menyimpan rasa penasaran itu, dan akhirnya Allah jawab pada bulan Mei 2020 itu saya secara tidak sengaja menemukan flyer TOT. Ini sama-sama dengan Pak Abdurrahman. Ya, kita sama-sama peserta. Jadi rasa penasaran saya yang bulan Januari itu saya simpan. Saya masih penasaran terus, saya tidak tahu saya mau belajarnya kemana. Padahal yang saat itu jadi narasumber saya adalah teman saya sekarang, beliau adalah Pak Hamzah Hipi dari LPMP Gorontalo. Nah, alhamdulillah di bulan Mei 2020
dapat flyer, terbang secara bebas di FB, saya tangkap Bapak Ibu, saya mendaftar dan kami sama-sama dengan Pak Abdurrahman. Alhamdulillah TOT-nya dimulai pada bulan Juni. Seperti itu ya Pak Abdurrahman ya? Ya Bu. Bulan Juni 2020. 2020. Ya, kami sama-sama itu luar biasa banyak sekali pesertanya Bapak Ibu. Saya lupa kalau sekitar berapa ribu ya se-Indonesia pesertanya saat itu. Puluhan ribu. Ya, puluhan ribu. Dan yang lebih luar biasanya lagi Pak Abdurrahman malam hari ini hadir di sini itu master trainer saya Pak Baharudin. Ya Allah. Pak Baharudin lah yang mendampingi TOT kami di Juni 2020. Saat itu kami Gorontalo digabung dengan apa ya? Jambi. Oh, dengan Jambi. Jadi grup kami itu Gorontalo Jambi. Nah, yang luar biasanya Bapak Ibu saat itu Pak Master ini menyampaikan saya ini peserta juga di grup sebelah. Mungkin seperti itu ya Pak Master ya. Saya ini peserta di grup sebelah. Ya betul. Tapi karena Pak Master ini Bapak Ibu beliau sudah lebih dulu mengenal Microsoft, maka beliau diberikan kepercayaan untuk mendampingi satu grup TOT yang pesertanya hampir 300 ya Pak Master ya saat itu dalam satu grup. Gabungan antara Gorontalo dan Jambi. Nah, Bapak Ibu, ini proses belajar yang kami jalani bersama master trainer kami ini Pak Baharudin ini luar biasa sekali dan bagi saya pribadi banyak kali pengalaman yang saya alami saat itu dan sampai saat ini saya ingat itu sangat lucu sekali Pak Baharudin. Ya, pengalaman pertama ketika membuat link. Ya, ketika membuat link saat itu linknya tidak keluar ya Pak Baharudin ya. Pada saat saya menjadwalkan meeting, Pak Baharudin itu guru yang luar biasa bagi saya. Beliau berhasil memberikan tantangan dan beliau memberikan tugas, tolong buat room untuk pertemuan kita. Dan pada saat saya membuat roomnya, itu saya buat lewat HP karena laptop saya tidak support. Saat itu link timnya tidak keluar. Seperti itu Pak Bahar ya. Iya. Betul sekali. Itu hal-hal yang seperti itu untuk saya selalu saya ingat karena itulah yang menjadi support saya untuk belajar. Tapi Bapak Ibu bukan karena saat itu kita tidak mau belajar, memang mungkin karena apa ya, pengaruh HP-nya atau update Meet-nya yang saat itu belum sampai artinya belum bisa dibuat di HP ya Pak Bahar ya. Di awal kali kita menggunakan Teams. Beda dengan sekarang Bapak Ibu. Banyak sekali YouTube yang bisa kita kunjungi untuk menemukan bagaimana cara menjadwalkan pertemuan melalui Teams. Pada awal kali kita TOT itu belum ada Bapak Ibu. Belum ada. Jadi ketika kami diberikan tugas, saat itu saya sebagai pengurus kelas bersama 5 teman lain dari Gorontalo, itu memang Pak Bahar memberikan saya pekerjaan rumah yang banyak, mengurus peserta yang banyak sekali dari Gorontalo dan rata-rata mereka adalah kepala sekolah dan pengawas. Banyak yang di atas saya orang yang paling rendah di situ saya pikir. Itu pengalaman pertama saya Bapak Ibu ketika membuat link Teams dan linknya tidak keluar. Pada saat kami mau tatap muka, mau vicon Bapak Ibu, tidak tahu roomnya di mana mau diambil linknya. Ya, mana Pak Bahar dulu? Ya, itu cerita pertama. Alhamdulillah. Cerita yang kedua Bapak Ibu. Ketika kami sudah mulai dengan dengan pelatihan, itu pernah kami kehilangan rekaman. Seperti itu Pak Bahar ya. Kami tidak tahu rekaman itu tersimpannya di mana. Ya, yang kita tahu kan pada saat kita melakukan meeting, rekamannya itu tersimpan di Teams. Ya, di Teams. Nah, tiba-tiba kami tidak menemukan itu Bapak Ibu. Nah, kenapa kami tidak menemukan itu? Karena ini merupakan IT, sering-sering ada update. Dan kalau kita memang tidak rutin mengejar update itu, maka kita ketinggalan. Seperti kami itu Bapak Ibu. Nah, kenapa ini saya keluarkan kepada Bapak Ibu? Kalau orang lain mungkin disimpan, oh ini bikin malu. Tapi bagi saya tidak. Kenapa? Karena inilah sebuah proses Bapak Ibu. Proses.
Dari situlah kita terdorong untuk belajar. Tidak mungkin ini mau buat kelas Teams atau mau jadwalkan Teams, kemudian linknya tidak keluar. Pasti bisa. Ya, alhamdulillah berikutnya bisa Bapak Ibu. Yang kedua, secara karena kami rajin mencari, kami temukan sendiri juga di mana tempat kami menemukan record dari pertemuan kami. Seperti itu, alhamdulillah. Jadi itulah proses belajar. Kenapa dari awal saya bertanya, siapa yang mau menjadi MIE? Siapa yang menyatakan siap, siapa yang menyatakan bersedia, harus siap dengan risiko untuk belajar. Ya, untuk belajar. Kalau sekarang sudah sangat enak sekali, banyak sekali YouTube, sudah banyak sekali tutorial, tapi tidak seperti itu. Ketika kami di awal mengenal TOT Microsoft itu tahun 2020 Bapak Ibu. Mana Pak Bahar dulu, saya jadi malu ini. Masya Allah. Oke. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya pengalaman sama dengan saya. Atau Pak Abdurrahman juga punya pengalaman sama-sama dengan saya? Kalau saya beda, Bu. Oh, beda ya? Iya. Karena kami di Sulsel 1-2 dan Papua, jadi 3 zona. Beda ya? Iya. Oke. Jadi Bapak Ibu itu pengantar cerita untuk bagaimana kami mengenal Microsoft, dan dari tantangan-tantangan yang kami dapatkan itu yang menjadi pendorong kami untuk belajar. Kami tidak pernah berhenti. Dapat masalah, dapat kendala, kami tidak pernah berhenti sampai situ. Kami cari sampai bisa. Ya. Kami cari sampai bisa. Ada Ibu Indah di sini. Alhamdulillah mungkin Ibu Indah bisa menyampaikan kalau sudah selesai MCE. Saya sebenarnya berdebar-debar ini karena Ibu Indah dengan Pak Bahar malam ini mau MCE Pak Abdurrahman. Ya. Ya. Semoga sukses Pak Bahar, Pak Bu Indah. Ya. Insyaallah. Di luar biasa sekali ini Pak Bahar, beliau master trainer kita, dan bagi saya beliau guru yang luar biasa, selalu memberikan tantangan. Padahal saat itu saya belum tahu apa-apa Pak Abdurrahman. Saya belum tahu cara untuk membuat menjadwalkan pertemuan di Teams itu seperti apa. Tapi beliau bilang, coba buatkan link pertemuan kita untuk sebentar. Saya bilangnya ya. Saya jawabnya ya. Saya tidak pernah bilang, Pak, saya tidak tahu, saya tidak bisa, saya tidak pernah. Apapun yang beliau sampaikan ke saya selalu bilang ya, ya. Semuanya ya. Sampai saat itu juga beliau sempat memberikan saya akses untuk menjadi guru di kelas beliau. Jadi saya satu-satunya peserta Pak Abdurrahman dari Gorontalo Jambi yang beliau berikan akses menjadi guru karena saya diminta untuk membantu memantau teman-teman dalam penyelesaian tugas. Dan disinilah ada lagi cerita-cerita yang lebih unik lagi Bapak Ibu. Ketika saya sudah mulai memantau ini teman-teman, kan awalnya saya peserta itu tidak bisa lihat pekerjaan teman, tidak bisa lihat siapa yang belum selesai, siapa yang sudah selesai. Nah, ketika saya diberikan tanggung jawab oleh Pak Bahar untuk memantau teman-teman, disinilah mulai lagi kisah yang berikutnya. Saya sudah mulai memasak, semuanya hangus-hangus. Pisang goreng hangus, ikan goreng hangus, ya pokoknya hangus, temanya hangus Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya pada saat memasak itu perhatian saya terbagi dengan grup, dengan HP. Saya merasa berdosa ketika ada teman yang chat, mau bertanya sesuatu, mau dibimbing sesuatu, mau ditunjukkan sesuatu, dan saya tidak menjawab. Dan itulah mulai lagi dengan tema bakar-bakar, semuanya serba bakar, ya. Jadi tapi itu jadi pengalaman yang unik Bapak Ibu. Alhamdulillah tidak apa-apa, itu pengalaman yang sangat berharga sekali. Itulah proses belajar yang kita alami. Bukan berarti ketika kita mendapatkan sesuatu yang sulit kemudian kita mundur ke belakang atau kita di stop oleh orang lain kemudian kita mundur, tidak seperti itu. Nah, kalau tema-tema yang bakar-bakar sudah hal yang biasa Bapak Ibu. Kenapa? Meskipun ikan goreng saya jadi ikan goreng bakar, terus semuanya jadi bakar-bakar, tapi saya senang sekali karena di grup saya bisa bertemu teman-teman meskipun kami sama-sama di Gorontalo itu kami tidak saling kenal. Kami tidak saling kenal. Jadi di grup lah itu yang memperkenalkan kami, yang mendekatkan kami sehingga kami bisa belajar bersama.
Kemudian karena sering melayani teman-teman, sering memberikan solusi bagi masalah yang dialami oleh teman-teman, secara tidak langsung saya belajar. Jadi dari proses belajar itu saya menjadi tahu apa yang sebelumnya saya tidak tahu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sampai di situ dulu. Jadi jangan ikuti saya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya mau di grup yang bagus-bagus silakan ikuti, tapi yang bakar-bakar jangan, nanti bermasalah dalam rumah Bapak Ibu. Pak Bahar paling ketawa-ketawa itu. Semua jadi bakar-bakar. Oke. Ya seperti itu dulu Pak Abdurrahman. Mungkin ada yang mau yang mau bertanya tentang cerita saya tadi atau apa sebelum kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Saya cek di kolom chat, belum ada. Iya, Bapak dan Ibu, saya sudah kirimkan materi untuk materi presentasi dari Ibu Herlina malam hari ini ya. Silakan diklik untuk melihat materinya. Kemudian ya. Oke, kalau tidak ada kita mau lanjut Bapak Ibu ya. Belum ada. Ya, jadi cerita di awal itu adalah untuk mensupport Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memang betul-betul mau jadi MIE expert, ya cerita seperti itu jangan dibuang, tapi simpan. Hadir Bunda. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mendengar cerita tadi Bunda Herlina luar biasa, sangat perjuangan mengenal Office dengan sampai jenjang sekarang. Mulai dari bulannya, tanggalnya itu lengkap sekali. Begini Bunda Herlina, saya di dunia maya seperti ini, saya orang baru, nanti di pandemi baru saya terlibat. Dan saya mengenal Office 365 ya ini ya, maksudnya. Ya Bunda ya? Ya. Saya ikut pelatihan pertama kali Office 365 itu kayak level 100 itu kayak mungkin pengimbasan dari TOT-nya Bunda itu, tapi saya itu dulu ikut di kelasnya Pak Samsir sama Ibu Ika Ayu di Makassar. Di situ kayaknya itu level 100. Dari situ saya mengenal, oh beginilah Office 365. Dan karena pandemi, akhirnya saya pakailah proses pembelajaran daring, Microsoft formnya dan sebagainya, Teams-nya, Kisala itu saya pakai semua pada saat proses pembelajaran daring kemarin. Nah, saya tertarik bahwa saya melihat postingan-postingan di media sosial teman-teman yang lain, ada yang tingkatan-tingkatan diikuti. Kemarin saya cuma perhatikan, tapi dengan ini ada penjelasan dari Bunda Herlina, saya tertarik. Nah, untuk ke langkah MIA itu, saya kan baru level 100, baru selesai level 100 tahun 2020, kan ada namanya level 200. Nah, untuk sampai ke Mei ini sebenarnya tahapan-tahapannya, kalau saya yang baru level 100 bagaimana ya Bunda? Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Pertanyaan Pak Jufri insya Allah akan terjawab berikutnya Pak Jufri ya. Siap. Siap. Oke, Bapak Ibu saya coba untuk share screen. Apa tenang, relax. Oke, sudah tampak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaannya Pak Jufri saya simpan sebentar Pak Jufri ya. Oke, insya Allah akan terjawab. Baik, kita akan lanjut Bapak Ibu ya. Tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan cerita saya, sudah mendengarkan biodata saya. Ini saya adalah penjaga pintu Sadar sama-sama dengan Pak Abdurrahman Bapak Ibu. Ya, sebetulnya Sadar ini adalah rumah kami. Dan alhamdulillah kita malam hari ini sama-sama bisa berada di sini. Oke,
Pak Jufri tadi menanyakan bagaimana saya yang sudah yang sudah mengikuti TOT level 100. Nah, Pak Jufri bisa lihat untuk proses menuju MIE expert itu ada di sini. Ya. Pak Jufri sekarang posisinya di mana kira-kira kalau Pak Jufri tahu? Belum tahu Bunda, karena setahu saya hanya baru di level 100. Oke, baik. Jadi di sini ada yang namanya MIE, kita pakai bahasa kita sajalah, MIE, kemudian MIE Trainer, kemudian berikutnya MIE Master Trainer, MIE Expert. Nanti setelah kita MIE Expert itu baru kita mendapatkan bonus certified 2 voucher Bapak Ibu, yaitu voucher MCI dan voucher untuk MOS. Oke, silakan diingat baik-baik Pak Jufri ya, dari MIE-nya dulu, kemudian MIE Trainer, MIE Master Trainer, MIE Expert, dan Certified. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk saya menjawabnya dari Pak Jufri tadi, Pak Jufri sudah mengikuti level 100, berarti Pak Jufri saya pastikan sudah mendapatkan lencana ini. Betul ya? Saya lupa Bunda, saya tidak pernah buka. Oke, jadi Bapak Ibu, ini informasi di awal dulu, yang kemarin mungkin Pak Jufri ketika ikut level 100 itu di bawah bulan Mei. Kalau masih di bawah bulan Mei berarti kita masih menggunakan yang namanya Microsoft Educator Center. Kalau tidak salah saya ikut Agustus Bunda, Agustus 2020. Ya, sama. Artinya sebelum Mei 2022. Jadi yang ikut sebelum Mei 2022 itu pusat belajar kita, ya pusat belajar kita sebagai pendidik itu alamatnya ada di MEC, Microsoft Educator Center. Nah setelah Mei 2022, jadi dari Mei 2022 itu namanya bukan lagi MEC tapi Microsoft Learn, seperti itu Pak Jufri. Nah bagaimana dengan Bapak Ibu yang sebelumnya sudah ikut di MEC seperti Pak Jufri? Pak Jufri sudah sempat unduh sertifikat atau transkrip? Sudah. Saya ada beberapa saya unduh itu hasil yang saya ikuti lulus itu diikuti pelajaran, ada beberapa rencana-rencananya. Baik Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang sebelumnya sudah memiliki akun di MEC atau Microsoft Educator Center, itu bagaimana supaya bisa pindah ke LAN? Maka Bapak Ibu silakan login kembali atau sign in kembali di LAN ini menggunakan akun yang sama dengan yang Bapak Ibu gunakan di MEC. Supaya nanti transkrip Bapak Ibu yang ada di MEC itu akan ditransfer ke Microsoft Learn. Seperti itu Pak Bahar ya. Ada Pak Master kita di sini. Baik. Iya, benar. Maaf tadi lagi buka browser. Oke. Jadi Bapak Ibu yang dulunya sudah terdaftar di MEC, di Microsoft Educator Center, itu sejak Mei 2022, maka Bapak Ibu harus login lagi atau daftar lagi di Microsoft Learn menggunakan akun yang sama. Kenapa harus akun yang sama? Supaya pencapaian atau prestasi Bapak Ibu selama di MEC itu akan ditransfer ke Learn, ke Microsoft Learn. Jadi ketika Bapak Ibu mengetikkan di browser Microsoft Educator Center, Bapak Ibu tidak akan menemukan MEC yang seperti biasanya, tapi langsung ditunjukkan jalannya menuju ke Microsoft Learn. Seperti itu Pak Jufri. Jadi Pak Jufri boleh coba-coba sekarang login ke MEC. Oke. Jadi Bapak Ibu, yang pertama ketika kita mau menuju ke MIE Expert, itu yang pertama kita akan dapatkan lencana ini Bapak Ibu, MIE. Lencana MIE, kapan kita mendapatkan ini? Bagi peserta TOT, maka ini akan didapatkan ketika menyelesaikan modul yang ada di Microsoft Learn, sekarang namanya Microsoft Learn, atau dengan mendapatkan achievement code dari para trainer, seperti itu. Ini langkah pertama. Nah, pertanyaannya Pak Jufriyadi, setelah mendapatkan lencana ini, setelah TOT level 1, pernahkah Pak Jufriyadi melakukan training? Halo Pak Jufri. Iya Bunda, pernah pengimbasan. Oke, pernah pengimbasan. Nah, kita simpan dulu ini Bapak Ibu. Jadi, ingat ini kita mau buat
profil di Microsoft Learn. Microsoft Learn itu sama dengan Mac, sama dengan Microsoft Educator Center. Jadi ini pengganti Mac Bapak Ibu. Kemudian untuk link yang saya sediakan di sini adalah link yang learning path yang harus diselesaikan untuk bisa mendapatkan lencana MIE atau MIE. Jadi MIE bukan MIE expert Bapak Ibu ya. Baik. Yang berikut Bapak Ibu harus menjadi trainer, MIE trainer. Nah, MIE trainer dan berikutnya MIE master trainer. Nah, dulu itu yang jadi MIE master trainer kita itu adalah Pak Baharudin. Alhamdulillah beliau hadir di sini. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Bagaimana caranya untuk mendapatkan atau untuk menjadi MIE trainer ini Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu melakukan training minimal kepada 100 orang guru atau 100 orang pendidik. Tapi Bapak Ibu akan mendapatkan lencananya ketika Bapak Ibu mendaftarkan training Bapak Ibu ke namanya EduTrack. Pak Jufriyadi pernah? Belum, Bunda. Belum. Ya, jadi Pak Jufri sekarang berarti belum mendapatkan yang namanya lencana MIE trainer. Tapi kalau Pak Master, Pak Abdurrahman sudah. Ya kan Pak Abdurrahman ya? Siap, sudah. Sudah master trainer. Berarti Pak Abdurrahman sudah tahu yang namanya EduTrack. Jadi Bapak Ibu yang mau menuju ke MI expert itu bukan sekedar melakukan training, tapi trainingnya harus terencana. Minimal ya 100 orang pun kita harus mendaftarkan training kita di EduTrack. Kalau misalnya kita tidak daftarkan, berarti training kita tidak tercatat. Seperti itu Pak Abdurrahman kan? Ya. Training kita tidak tercatat. Dan kita tidak akan mendapatkan lencana itu sampai kapanpun. Meskipun sudah banyak orang kita training, tapi kalau kita tidak daftarkan training kita, maka training kita itu tidak tercatat dan tidak bisa dilacak Bapak Ibu. Oke, nanti berikutnya kita akan lihat bagaimana caranya untuk daftar ke EduTrack. Berikut, kalau misalnya kita mau mendapatkan lencana untuk MIE Master Trainer, itu harus mentraining 400 orang. Kapan waktunya Bapak Ibu? Dalam 1 tahun itu dari 1 Juli sampai dengan 30 Juni setiap tahun. Jadi akumulasi 1 Juli sampai dengan 30 Juni. Itu Bapak Ibu kalau jumlah orang-orang di training itu sudah sampai 400 orang, itu Bapak Ibu pasti akan keluar batch MIE Master Trainer. Seperti itu Pak Master ya, Pak Abdurrahman. Oke. Iya, Bu. Apakah saya kembalikan dulu sama Pak Abdurrahman, jangan sampai saya bicara sendiri terus orang pada jadi bingung. Jadi silakan saya kembalikan dulu. Ya. Jadi yang pertama ketika mengikuti TOT kita akan dapatkan MIE, kemudian untuk trainer itu kan kita melatih 100 ya. Ya. 100 ke 100. Nah, kita akan dapatkan MIE trainer. Kemudian ketika kita melatih sebanyak 400 orang, maka akan otomatis terkirim ke email kita masing-masing batch master trainer gitu. Kemudian untuk masuk ke expertnya kayaknya ada proses tertentu lagi ya. Iya betul. Iya. Ya, jadi ada proses tertentu di mana kita akan diarahkan untuk mengikuti tahapan-tahapan yang nanti mungkin bisa disampaikan oleh Bu Harlina. Oke. Iya. Perlukah Bapak Ibu informasi tentang EduTrack? Bagaimana cara mencatatkan atau melaporkan training kita? Kalau misalnya memang tidak perlu, saya mau lewati Pak Abdurrahman. Dari Pak Hasim ini katanya perlu ini. Ya, dari Pak Hasim katanya perlu. Oke, perlu Pak Hasim ya. Pak Jufri tidak perlu ya Pak Jufri ya. Yang penting sudah training 100 orang, sudah training 400 orang, pokoknya didaftar atau tidak terserah. Ya, jangan pernah bermimpi dapat batch-nya Pak Jufri. Tidak akan pernah dapat lencananya sampai kapanpun, meskipun sudah 1000 orang yang di training kalau tidak didaftarkan di EduTrack. Dari ikut prosedurnya Bunda ya.
Ya. Ya. Dari Bu Endang, pingin ikut trainernya gimana? Karena belum pernah tahu. Sama siapa ini? Bu Endang Puji Rahayu. Oke. Mau ikut apa, Pak? Trainernya, ikut trainingnya dulu nih, Oh, gimana? ikut Iya, training. iya. Oke. Insya Allah trainingnya pasti kalau diadakan itu Bapak Ibu flyernya akan terbang-terbang bebas di di grup Dunia kita, maya. termasuk di grup Sahabat Sadar. Insya Allah nanti dipantau itu akan ada training-training dari Microsoft yang diadakan oleh teman-teman MII ataupun oleh para trainer. Saya mau coba dulu ke EduTrack. Bapak Ibu barangkali ada yang butuh informasinya. Bagaimana cara mendaftarkan training kita? Oke. Yang ini Bapak Ibu tidak butuh ya? Apa sih manfaatnya ketika saya sudah menjadi MIA trainer atau MIA master trainer? Nah, Perlu dong. ini manfaatnya Bapak Ibu, kita bisa mendapatkan materi dan panduan pelatihan. Dari mana kita tahu itu ada di EduTrack Bapak Ibu. Kemudian juga kita mendapatkan lencana MII trainer dan MII master trainer juga di beranda dari EduTrack. Kemudian kalau kita sudah punya badge ini Bapak Ibu, otomatis kita diakui atas pekerjaan kita sebagai trainer. Seperti itu Pak Abdurrahman ya? Siap, siap. Ya, karena kita punya badge-nya atau lencana untuk trainer, baik sebagai MIA trainer atau MIA master trainer. Yang berikut, kita bisa dapat mengikuti pelatihan-pelatihan yang relevan yang diadakan oleh Microsoft. Kemudian ada pengembangan profesional secara pribadi, di mana itu Bapak Ibu bisa diakses. Itu yang saya sampaikan tadi, kalau dulu kita bisa akses di Mac atau Microsoft Educator Center, kalau sekarang tempatnya di Microsoft Learn. Seperti itu Pak Abdurrahman ya. Oke, jadi pengembangan profesional secara pribadi, kita bisa belajar apa saja, ada ribuan di sana Bapak Ibu sumber-sumber belajar. Kalau saya tidak salah ingat, karena kebetulan saya juga pernah ikut di sekolahmu itu untuk modul-modul kurikulum merdeka, kan ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sana juga dibahas Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi di sana bukan hanya sekedar pembelajaran diferensiasi, tapi di sana juga langsung diberikan tools-tools atau alat-alat Microsoft yang bisa mengakomodir atau mengakomodasi perbedaan siswa tadi. Jadi bukan hanya sekedar dibahas, oh begini cara pembelajaran berdiferensiasi, tapi alat-alat mana yang bisa mengakomodasi perbedaan tadi itu langsung diberikan kepada Bapak Ibu. Tempatnya di mana? Silakan Bapak Ibu nanti akses. Tempatnya ada di Microsoft Learn. Ribuan sumber belajar di sana Bapak Ibu. Kemudian yang berikut, Bapak Ibu dapat mengunduh lencana, sertifikat, dan tanda tangan melalui EduTrack. Ini saya lihat yang menggunakan tanda tangan itu Pak Abdurrahman. Kalau kirim email pasti ada tanda tangan beliau. Ini Master Trainer. Keren. Itu Pak Abdurrahman. Kemudian yang berikut, ya Bapak Ibu kalau sudah mendapatkan lencana ini, jangan tinggal sendiri Bapak Ibu, kita tidak bisa maju kalau hanya sendiri. Tapi bergabunglah dengan komunitas-komunitas pelatih atau MII. Dengan bergabung Bapak Ibu ini gini. Ya. Silakan bergabung Bapak Ibu dengan komunitas pelatih Microsoft, baik di Facebook, kemudian di IG, di medsos-medsos lainnya. Silakan bergabung Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita di situ butuh belajar bersama, kita butuh berbagi, kita butuh saling support. Jadi di grup itu banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali orang-orang yang membagikan sesuatu yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah tahu Bapak Ibu. Jadi dari situ juga kita belajar. Jadi setelah jadi mendapatkan lencana ini, jangan tinggal sendiri Bapak Ibu. Yang penting sudah dapat lencananya, biar saya sendiri. Tidak bisa seperti itu. Silakan cari grup, silakan berkomunitas, karena disitulah kita berkembang Bapak Ibu. Sama seperti sekarang kami berkembangnya di Sadar. Ya, di Sadar, di GoSmart, dan lain-lainnya. Oke, sampai di situ dulu Pak Abdurrahman. Ya, dari Pak Muhammad Fauzi, ya, ada pertanyaan nih. Materi yang dipelajari peserta training apa saja Ibu? Oke, materi yang dipelajari oleh peserta training. Kalau untuk saat ini Pak, itu kan ada yang namanya TOT level 100 sama TOT level 200. Itu kalau TOT level 100 itu materinya adalah materi yang langsung berhubungan dengan alat-alat Microsoft yang dibutuhkan oleh guru pada saat pembelajaran.
Microsoft Teams termasuk, kemudian Sway, kemudian OneNote, kelas notebook, kemudian kolaborasi Office. Jadi bagaimana bekerja sama dengan Office itu didapatkan di TOT level 1 atau di level 100 ya, di TOT level 100. OneDrive juga. Kemudian ya OneDrive. Jadi itu materi-materi yang ada di level 100. Nah, Bapak Ibu kalau mau mengikuti yang level 100 hanya sampai di situ. Linknya sudah saya bagikan, ada di slide sebelumnya, Pak Abdurrahman. Oh ya. Ya. Yang Office 365 di slide sebelumnya, nanti silakan diakses Bapak Ibu, ada di slide sebelumnya di MIE itu ada link yang untuk materi atau course-course yang bisa Bapak Ibu pelajari di level 100. Kemudian level 200 bagaimana? Level 200 Bapak Ibu lebih lezat lagi, lebih gurih lagi materinya. Di situ sudah ada Minecraft, sudah ada Stream. Iya, Stream, kemudian Power Automate. Online, terus Power Automate. apa ya? Power Automate. Bagaimana kita mengirim dokumen secara massal itu ada di level 200. Jadi Bapak Ibu kalau mau ikut level 200 harus level 100 dulu, mantap begitu. Tidak bisa dilewati langsung ke level 200 karena syarat untuk level 200 harus sudah lulus di level 100. Oke, Pak Jufri nanti rekom ya ke level 200. Ada trainernya di sini. Siap. Mau sekali. Oke, nah. Kita lanjut Bapak Ibu. Oke, sekarang perannya apa? Ya, sesingkat-singkatnya saja ini Bapak Ibu ya. Apa peran trainer dan master trainer? Itu yang pertama, mengevaluasi kebutuhan pelatihan. Jadi pada saat melakukan pelatihan tentu saja kita bukan langsung buat pelatihan, tapi kan otomatis harus dianalisis dulu kira-kira sekolah ini butuh apa, guru-guru di sini butuh apa. Seperti itu. Apakah butuh yang level 100 atau butuh level 200. Kemudian yang berikutnya kita juga yang merencanakan apakah pelatihannya dilakukan dengan tatap muka atau melalui webinar. Jadi yang merencanakan itu adalah trainernya, baik itu MIE trainer atau MIE master trainer. Kemudian mendaftarkan pelatihan ke EduTrack, itu tugasnya trainer juga. Berikut memberikan, kalau sudah didaftarkan di EduTrack, otomatis Bapak Ibu akan keluar yang namanya achievement code. Nah, achievement code itu harus kita berikan ke peserta dan kita dorong peserta untuk menukarkan kodenya, karena ini yang akan membuktikan bahwa kita benar-benar memberikan pelatihan Bapak Ibu. Kalau kita daftar ke pesertanya 100, maka usaha bisa menukarkan redeem code-nya ini. Dukung terus orang-orang yang kita support tadi, yang kita berikan pelatihan tadi untuk terus belajar, baik itu melalui achievement code yang diberikan di webinar ataupun langsung secara individu atau secara pribadi di Microsoft Learn, di medsos atau di komunitas-komunitas MI. Baik, itu dulu. Lanjut. Kemudian ada pertanyaan nih. Bagaimana cara daftar akun Microsoft, Bunda? Ya. Cara untuk mendaftar akun Microsoft. Oke, untuk mendapatkan akun Microsoft Bapak Ibu, sebetulnya akun Microsoft itu pertama bisa kita buat sendiri. Tapi yang kita buat sendiri itu dia hanya 5 GB OneDrive-nya. Jadi kita tidak bisa apa-apakan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan akun Microsoft yang istilahnya yang ruang penyimpanannya banyak. Nah, solusi pertama Bapak Ibu ikut pelatihan yang diadakan oleh Guru Inovatif. Sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya akun Guru Inovatif. Jadi misalnya guruinovatif.net atau guruinovatif.com itu sama Bapak Ibu. Ruang penyimpanannya atau OneDrive-nya itu 5 tera. Seperti itu Pak Abdurrahman ya? Iya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu bisa mendapatkan akun itu melalui sekolah. Jadi kalau sekolah sudah deploy Office 365, otomatis Bapak Ibu bisa menggunakan akun sekolah.
Nah, untuk deploy-nya bagaimana? Deploy-nya itu bisa kita minta tolong ke teman-teman MII yang sudah terbiasa untuk mendeploy Bapak Ibu, dan itu gratis untuk pendidikan. Gratis, ya. Syaratnya apa? Syaratnya sekolah Bapak Ibu itu sudah memiliki website dengan domain sch.id. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan Pak Abdurrahman? Oke, apakah ada alamat komunitas MIE? Oke, Alamat apakah ada komunitas. alamatnya? Ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah tergabung di sebagai MIE, kemudian ya yang MIE trainer ataupun master trainer itu insya Allah akan ketemu sama komunitas-komunitasnya Bapak Ibu. Jadi ada di Instagram, ada di FB, ada di komunitas semua ada. Silakan di browser, di browsing ya. Silakan di browsing, ada semua komunitasnya. Silakan Bapak Ibu bergabung. Ya, jadi komunitasnya ini ada yang komunitas global, ada juga yang regional kita Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ingin bergabung hanya khusus Indonesia silakan, atau mau bergabung juga ke yang tingkat dunia silakan. Semuanya kita dapat dari mana Bapak Ibu? Itu ada di Microsoft Learn. Di sana ya Pak Abdurrahman ya. Semua pusat informasi ada di sana. Yuk. Oke. Kita lanjut dulu. Ini saya adakah yang mau ke EduTrack? Oke. Cara masuk ke EduTrack Bapak Ibu untuk mendaftarkan training kita, adakah yang butuh? Ada tadi Bu, ada Bapak siapa tadi itu? Ya, jadi ini Bapak cara masuknya, silakan di Pak browser. Hasim, dari Pak Hasim. Bapak Ibu masuk ke alamat ini edutrack.microsoft.com. Kemudian nanti Bapak Ibu di sini ada pilihan, dua pilihan, ada registrasi, ada sign in. Kalau Bapak Ibu sudah punya akun di sini berarti sign in. Tapi kalau Bapak Ibu baru pertama maka dia harus registrasi. Registrasi pakai akun mana? Pakai akun Microsoft Bapak Ibu. Jangan pakai yang non Microsoft. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan file-file yang akan kita dapatkan dari dalam itu sangat banyak sekali. Ya, itu sangat banyak sekali sehingga yang support itu adalah OneDrive atau penyimpanan yang bisa menyimpan berkas-berkas yang kita ambil dari EduTrack ini. Karena di sana kita akan mendapatkan materi, di sana kita akan mendapatkan lencana dan lain-lainnya. Seperti itu ya Pak Brahman ya. Oke. Lanjut. Setelah kita login ke sana atau setelah kita mendaftar, apa yang kita lakukan? Kita akan masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, ini punya saya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, bagaimana caranya untuk menjadi mid trainer dan master trainer, di sini sudah dijelaskan. Baik, apa yang kita lakukan? Kita membuat pelatihan baru di sini Bapak Ibu. Jadi new training di sini. Kita klik, kemudian berikutnya kita akan diminta untuk mengisi training event seperti ini. Nah, ada yang berbeda ini Pak Abdurrahman. Ya, Bu. Pak Abdurrahman mau tahu ya? Iya dong. Oke, kalau kemarin kita sebelum pindah ke Microsoft Learn, sebelum ke Learn ya, masih di Mac, itu ketika kita mau mendaftarkan training kita di EduTrack, kita bisa memilih order Bapak Ibu. Kalau misalnya untuk materi di sini Pak Abdurrahman, kan di sini ada pertanyaan, apakah kita butuh bahan-bahan untuk course? Iya. Nah, kita bisa pilih order. Nah, kalau sekarang tidak seperti itu Pak Abdurrahman. Ketika kita memilih order, maka achievement code-nya tidak akan keluar. Dia akan keluar 0. Oh, gitu ya? Iya. Kenapa? Karena di sini ketika kita klik ini sudah link dengan Microsoft Learn. Sudah link semua dengan modul-modul yang ada di Microsoft Learn. Oke. Berarti sudah sistematis. Iya, betul. Materinya. Jadi kita ambil achievement code-nya bukan di sini lagi Pak Abdurrahman, sudah di Microsoft Learn. Di modul yang kita tuliskan di sini atau yang kita klik. Berarti ini hanya untuk mendaftarkan pelatihan yang kita adakan, kemudian achievement code-nya atau redeem code-nya itu ada di Microsoft Learn. Iya, langsung diarahkan ke sana ketika kita mau submit ini. Oke, sebentar. Aduh, ini kan bentar. Oh, ya. Ternyata ini sebentar Bapak Ibu ya. Ini hyperlink ini Pak Abdurrahman. Oh.
Jadi langsung terbuka. Oke, tidak perlu saya buka ya. Oke. Jadi ini ada peringatan di sini, Bapak Ibu, ketika kita mau menggenerate kode, maka kita harus menuliskan titel, kemudian kita harus memilih juga materinya di sini. Kapan Bapak Ibu hanya memilih order dan tidak menentukan materi di sini atau tidak menggunakan materi yang ada di Microsoft Plan, maka achievement code-nya tidak bisa di-generate. Seperti itu. Dia keluar hanya 0, Pak Abdurrahman. Oke. Nih. Jika Anda memilih order, no code will be generated. Tadi tidak ada. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Lanjut, semuanya ini kita isi. Achievement code-nya nanti akan keluar. Di sana kita ambil. Ya, langsung link. Kemudian kita save. Oke. Nah, terus untuk unduh sertifikat, lancar dan tanda tangan masih di sini juga Bapak Ibu. Oke. Sudah ya. Jadi di sini kita menjadwalkan training yang baru, kemudian di kanan atas ini kita ambil atau kita unduh sertifikat, badge dan tanda tangan kita. Kemudian di sini juga kita ambil materi ya, training material ada di EduTrack ini Bapak Ibu. Iya, di Pak Hasim ini dia bertanya, apakah waktunya bisa kita tentukan sendiri atau ada jadwal tersendiri dari Microsoft? Oke, iya Pak Hasim, terima kasih karena Pak Hasim yang melakukan pelatihan, maka waktunya Pak Hasim yang tentukan. Ya, demikian. Pak Hasim yang tentukan kapan, di mana, caranya bagaimana, apakah dengan tatap muka atau webinar. Kita butuh berapa jam trainingnya, apakah 1 jam, 2 jam, karena apa Bapak Ibu, itu untuk modul-modul itu sudah ditentukan, misalnya satu modul waktunya 4 jam. Jadi di training juga seperti itu, sudah ada sudah ditentukan mana materi atau skill-skill tertentu yang butuh waktu hanya 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang 1 hari, malah ada yang 2 hari Pak Abdurrahman. Seperti itu. Jadi trainernya sendiri yang menentukan karena trainer adalah perencana dari pelatihan. Iya. Oke, Bu. Kemudian dari Ibu Zidni Hasanah nih dari Kota Sukabumi. Bunda, saya pernah ikut tapi belum lancar waktu itu, cuma tahap 1, nggak berkelanjutan. Dicoba lagi Bu ya. Oke, dicoba lagi ya. Dicoba lagi, terus itu tadi komunitas itu perlu. Jadi kan kemarin ketika ikut TOT atau ikut pelatihan kan ada grup Bapak Ibu. Ya. Kalau saya secara pribadi Bapak Ibu, saya tidak pernah keluar dari grup-grup pelatihan. Meskipun itu sudah berapa tahun yang lalu. Bahkan pelatihan VCI pun atau VCT itu sampai sekarang saya masih ada di dalam. Yeah. Kenapa? Karena ketika saya dapat masalah, teman-teman terkumpul di situ untuk bisa tempat saya bertanya. Jadi sama juga dengan Bapak Ibu, kalau misalnya pernah belajar, pernah ikut TOT, maka ketika selesai kegiatannya jangan buru-buru keluar dulu. Karena kita belum tahu nanti setelah kita di lapangan, kita ketemu masalah, kemana kita bertanya. Tapi andai kita masih tergabung di grup, itu masih mudah sekali terkoneksi dengan teman-teman yang lain. Mungkin seperti itu Pak Abdurrahman ya? Iya. Kemudian dari Bapak Muhammad Fauzi, ini, untuk deploy, apakah ada masa berlaku dari Microsoft itu? Untuk deploy, kayaknya di sini masih ada Pak ini ya, Pak Baharudin. Kalau deploy-nya sendiri ke Microsoft 365 itu per tahun, Bunda? Per tahun ya? Iya, per tahun. Saya nanti ini akan habis di bulan Juli. Kalau saya ini sudah masuk 2 tahun ya. 2 tahun saya belum ada peringatan Pak Abdurrahman. Iya, per tahunnya itu diperpanjang. Oh, bukan deploy-nya yang diperpanjang, tapi itu kita kan menggunakan domain. Jangan sampai website kita mati, Bapak Ibu. Iya, domainnya itu jangan yang mati. sampai domain kita yang sch.id tadi mati. Kalau mati, maka otomatis berakhirlah sudah. Ya. Ya, seperti itu. Jadi berakhir sudah bukan karena deploy-nya yang berakhir, tidak, tapi tempat melekatnya tadi yang sch.id itu. Jadi jangan sampai website kita itu nonaktif atau mati karena tidak dibayar. Itu kan bayarnya per tahun, ada yang per 2 tahun seperti itu Bapak Ibu. Jadi pastikan website Bapak Ibu aktif terus. Kenapa? Karena kalau dia mati otomatis
Microsoft Bapak Ibu juga akan berakhir. Oke. Seperti itu Pak Abdurrahman ya. Oke, Bu. Baik. Kalau misalnya tadi saya coba akses ini Microsoft Lens, Ya. nggak bisa sign in. Tidak bisa sign in ya? Iya, menggunakan akun Guru Inovatif itu nggak bisa sign in. Kira-kira masalahnya di mana itu? Oke. Ini sebetulnya sebelum bulan Mei itu sudah ada peringatan Pak Abdurrahman. Pernah Iya. saat itu saya karena rutin hampir setiap malam saya kunjungi yang namanya Mac. Iya. Jadi pada saat itu saya mendapatkan informasi tentang LEARN itu, saya langsung posting di FB. Mungkin Pak Abdurrahman pernah lihat. Jadi Iya, cuma saya kita terlewat. untuk login ke Microsoft LEARN Iya. sebelum Mei, karena kalau sudah Mei itu otomatis semua yang ada di Mac itu akan dipindahkan ke Microsoft LEARN. Jadi kalau Pak Abdurrahman saat ini mungkin mengalami kendala ketika login, itu saya belum, artinya saya masih mau cari lagi kenapa. Mungkin karena pengaruh terlambat loginnya Pak Abdurrahman. Saya baru buka-buka tadi di HP itu, ternyata Ya. memang ada informasi sebelum Juni itu harus. Iya. Sebelum Sekarang Mei sudah malah, tanggal. Iya. sebelum 15 Mei kalau tidak salah ingat saya. Oh gitu. Ini Iya. sudah tanggal 1 bulan Juni. Waduh, Iya, saya tertinggal. sebelum 15 Mei itu kita sudah diminta untuk memindahkan atau mengunduh semua yang ada di Mac. Kalau misalnya kita ada transkrip, kita diminta untuk mengunduh berkas kita. Dan diminta untuk masuk ke akun ke Microsoft LEARN dengan akun yang sama. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau Oke. misalnya Bapak Ibu terkendala, insya Allah kita akan cari sama-sama solusinya seperti apa. Barangkali di grup-grup besar juga sama seperti itu, ada kendala-kendala yang dialami oleh teman-teman. Iya. Oke, nah di sini, apakah di sini tidak ada pertanyaan? Sudah lewat ya Pak Abdurrahman ya? Ada dari Ibu Bapak kayaknya ini, Bapak atau Ibu Rukunuddin. Saya pernah ikut pelatihan, tapi terlupa untuk mengikuti kelanjutan MIE. Bagaimana kelanjutannya, Bu? Oke, tadi kita baru sampai sudah masuk master trainer ini ya? Belum. Tadi sebelum sampai di MI expert, tapi master trainer sudah ya? Belum. Oh belum. Baru MIE trainer dan MIE. Jadi MIE trainer ini syaratnya ini kita ketika melakukan pelatihan. Oke, jadi Bapak Ibu kita mau ambil dari mana ya? Bapak Ibu sudah pernah dengan Bapak siapa tadi? Bapak atau Ibu Rukunuddin. Oke, mohon maaf kalau kami salah nama ya Bapak Ibu. Iya. Kalau Bapak Ibu sudah pernah ikut TOT atau pelatihan yang sejenis TOT, berarti Bapak Ibu itu saya pastikan sudah mendapatkan batch MIE tadi, yang pertama. Oke. Nah, langkah berikutnya mestinya Bapak Ibu berbagi dengan teman-teman. Berbagi dulu dengan teman-teman. Kalau Bapak Ibu berbaginya dan itu didaftarkan di EduTrack, otomatis ketika sudah mencapai 100 orang, maka Bapak Ibu akan mendapatkan lencana MIE Trainer. Nah, kalau putus bagaimana? Masih bisa lanjut Bapak Ibu. Tidak ada expired kan? Iya, silakan. Seperti itu. Jadi tidak usah takut Bapak Ibu, saya sudah pernah ikut pertama tapi berikutnya saya terputus, tidak lanjut lagi. Ya silakan dilanjutkan sekarang Bapak Ibu. Besok kan sudah mulai waktu kerja lagi, belajar lagi Bapak Ibu. Berbagi lagi dengan teman-teman. Oke. Berikut untuk simpan dulu yang ini. Ya, sebentar. Kita masih ini untuk master trainernya saya bahas satu kali Pak Abdurrahman. Tadi kan untuk 100 MIE trainer, 400 MIE master trainer. Jadi sama prosesnya Bapak Ibu. Cuman jumlah yang kita training saja yang berbeda. Nah, saya paham pasti Bapak Ibu menanti yang MIE expert. Bagaimana sih? Nah, sudah melalui MIE tadi, sudah melalui MIE trainer, MIE master trainer, otomatis berikutnya itu berbeda Bapak Ibu. Kalau yang 3 sebelumnya kita dapatkan lencananya secara langsung, ya. Yang pertama ikut pelatihan, diberikan link atau achievement code, kita sudah dapat rencana MIE. Yang kedua, kita men-training 100 orang, kita mendapatkan rencana MIE trainer. Yang ketiga, ketika kita men-training 400 orang, kita mendapatkan MIE master trainer. Bagaimana dengan MIE expert? Apakah didapat seperti itu? Tidak Bapak Ibu. Nah, seperti apa?
Kalau untuk MI expert Bapak Ibu, kita harus menominasikan diri. Seperti itu. Nah, ini saya tayangkan di layar Bapak Ibu untuk menjadi MIE. Oke, silakan diperhatikan dulu. Yang pertama kita diminta untuk menonton YouTube-nya MIE, tapi ini tidak pengaruh Bapak Ibu ke nominasi kita ya, tidak pengaruh. Ini opsional, tidak pengaruh ke nominasi kita. Kemudian yang kedua, menyelesaikan 2 course ya di Microsoft Learn Educator Center. Minimal ini Bapak Ibu, minimal 2 course di sana. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu mengisi kuesioner nominasi. Nah, yang keempat, baru nominasikan diri dengan mengirimkan kuesioner tadi. Nah, sampai di situ, kabar baiknya Bapak Ibu, saat ini sementara dibuka penerimaan atau nominasi dari MI Expert dari tanggal 15 Mei sampai dengan 7 Juli. Nah, yang akan di-tracking itu adalah aktivitas Bapak Ibu di dalam menggunakan alat-alat Microsoft, kemudian di dalam melakukan pelatihan itu dari yang 1 tahun kemarin, ya seperti itu, sampai dengan saatnya kita mau nominasi diri. Memang di sini di nomor 2 hanya diminta minimal 2 course, tapi di situ diminta kita menceklis semua alat-alat Microsoft yang pernah kita gunakan. Apakah harian, mingguan, bulanan, seperti itu. Nah, selain itu Bapak Ibu, kuesionernya itu berisi pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk esai. Nah, bahasanya yang pasti bahasa Inggris. Bapak Ibu semua pasti bisa kan? Aman untuk semuanya. Oke. Sayanya yang tidak aman kalau gitu nih. Ya? Saya yang tidak aman kalau begini. Oh, pakai bahasa aman. Inggris. Saya rasa aman, Pak. Apa yang tidak aman? Yang penting kita bisa menceritakan aktivitas kita yakin dengan apa yang kita lakukan. Karena kenapa ini penilaiannya secara manual? Kalau menurut informasi dari Microsoft itu secara manual kita di ini. Jadi begitu kita menominasikan diri secara secara umum semua data kita itu masuk ke Microsoft di yang global, Pak. Setelah itu, setelah mereka seleksi di sana, seleksi pertama, kemudian dikembalikan ke region kita. Jadi kalau di Indonesia berarti dikembalikan ke Microsoft Indonesia untuk menilai kita. Nah, otomatis kalau kita dinilai secara manual, Bapak Ibu, kekuatan dari esai kita yang akan dinilai. Apakah betul-betul kita ini mau jadi MI expert ini, kita pengguna, seberapa lama kita menggunakan, seberapa banyak tools-tools yang kita gunakan, seberapa frekuensi kita untuk menggunakan, seperti itu ya Pak Abdurrahman ya. Seberapa banyak orang yang sudah mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan melalui training tadi. Itu semua ditanya. Nah, kemudian manfaatnya banyak sekali Bapak Ibu. Ya, saya sama dengan orang kampanye Pak Abdurrahman ya. Manfaatnya banyak. Yang pertama, Bapak Ibu akan mendapatkan lencana dan sertifikat. Ini menurut saya sangat eksklusif. Kenapa? Karena dia tidak bisa diunduh seperti tadi. Artinya sekedar kasih training langsung dapat lencana. Ini tidak. Karena lencana itu hanya didapat oleh orang yang dinyatakan lulus sebagai MI expert dan itu dikirim melalui aplikasi tertentu. Nah, pemberitahuannya lewat email kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu biasa menggunakan book creator, itu kan paling banyak 400. Seperti itu Pak Abdurrahman ya? Ya. Nah, kalau Bapak Ibu jadi MI expert, itu Bapak Ibu mendapatkan 1000 book creator maksudnya. 1000 untuk, begitu Pak Abdurrahman ya? Artinya, aplikasi yang dulunya berbayar, itu ketika kita menjadi MI expert, itu kita mendapatkan Premium aplikasi-aplikasi itu secara free selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Premium Kita bisa setahun, Bu ya. menggunakan Bunsi, ya sejenis Canva. Ya. Ya, yang biasanya free kan hanya bisa menggunakan 3. Hanya 3 karya kita itu langsung tertutup. Tapi kalau kita sudah menjadi MIE, itu tanpa batas Bapak Ibu. Nah, banyak kan?
Banyak sekali aplikasi-aplikasi, kalau serajin Pak Abdurrahman itu luar biasa. Banyak sekali aplikasi yang diberikan kepada kita secara free Bapak Ibu. Kemudian yang berikut, 2 voucher sertifikasi Bapak Ibu yang harganya di atas ini nilainya dolar. Ya mungkin kalau di kita mungkin ada sekitar ya di atas 1 jutaan, hampir 2. Mungkin sekitar itu. MCI dan MOS. Ada 2 kesempatan kita untuk ikut ujian sertifikasi. Alhamdulillah saya sudah ikut di tanggal 20 Mei dan lulus untuk MCI, tapi MOS insya Allah nanti bulan Juni, mudah-mudahan ada. Bedanya MCI dengan MOS itu apa Ibu? Kalau MCI itu dia apa ya? Itu di bidang ini Pak, desain pembelajaran abad 21. Oh, okay. Jadi kalau di Microsoft Learn itu dia 21 CLD. Ya, Century Learning Design. Kata kuncinya itu 21 CLD kalau di ini Pak. Boleh dicari. Itu ada 6 dimensi keterampilan abad 21 yang kita kuasai atau kita dites untuk MCI ini. Seperti itu. Dan tesnya lumayan gurih Bapak Ibu. Gurih kalau saya. Iya, gurih. Oke, kemudian untuk MOS itu spesialis Pak Abdurrahman. Jadi misalnya kita mau ambil spesialis Office 365. Yeah. Jadi Microsoft Office spesialis. Kita mau ambil ujian PowerPoint. Yeah. Jadi kita spesialis PowerPoint. Kita mau pilih Word atau apa saja, banyak sekali. Atau yang mau ambil Azure ada, semua ada. Silakan dipilih sesuai dengan kemampuan dan keinginan Bapak Ibu. Karena kuncinya pada belajar. Kita ada minat di situ, otomatis kita mau berusaha untuk belajar tentang itu. Karena memang untuk ujiannya lumayan gurih. Ya. Kemudian yang berikut manfaatnya kita bisa bergabung ke grup-grup besar MI Expert. Jadi Bapak Ibu kita itu diterima secara resmi oleh Microsoft ketika kita terpilih sebagai MI Expert. Nah, mau informasi lebih lengkap itu langsung ke Learn Program Educator. Ya. Kalau misalnya Bunda, saya kan pengguna aktif Microsoft, terutama di PowerPoint, kemudian OneDrive, kemudian beberapa lah di Sway dengan Microsoft Forms-nya itu. Apakah itu tertracking di Microsoft atau memang kita yang laporkan? Bagaimana Pak? Boleh diulangi? Ya, tadi kan untuk MIA Expert-nya itu akan di tracking atau direkam tools apa saja yang digunakan di Microsoft kan? Iya. Iya, katakanlah saya ini pengguna PowerPoint aktif, kemudian OneDrive, kemudian Sway, kemudian Microsoft Form. Kira-kira itu dilaporkan atau dari Microsoft-nya itu bisa nge-track ke kita? Atau gimana? Begini Pak, kalau di situ untuk menominasikan diri kan kita mau isi kuesioner. Ya. Kuesioner itu kita akan dapatkan itu di Microsoft Learn. Bapak Ibu silakan berkunjung ke sana. Yang penting Bapak Ibu punya kuncinya. Kuncinya itu adalah akun Microsoft. Jadi yang tidak punya kunci otomatis tidak bisa masuk ke Microsoft Learn ini. Nah, di sana tersedia informasi, di sana juga bisa unduh kuesionernya. Kemudian di situ Pak tinggal checklist. Nanti yang akan menguatkan itu adalah portofolio kita. Karena portofolionya diminta itu nanti dia akan tergambarkan secara tidak langsung melalui portofolio kita tentang aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Oke, terima kasih Bunda. Oke, jadi tidak usah khawatir Pak, karena itu hanya checklist, tapi checklist sesuai dengan yang kita gunakan, yang apakah kita menggunakannya harian kah, misalnya seperti Teams harian digunakan, kemudian Sway, kemudian PPT, kalau Pak misalnya menggunakan PPT harian, oke silakan di checklist harian. Jadi ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan, seperti itu Pak. Itu tinggal checklist.
Nah, ini kan ya. olah Oke, silakan. Audio bocor Di tempat saya ya? dari peserta. Oh, Peserta, Ibu. ya. Soalnya di tempat saya lagi sepi, Pak. Oke, lanjut Bunda. Oke. Ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Oke. Tadi ini manfaat yang Bapak Ibu dapatkan. Kalau saya lebih ke apa namanya? Bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, semangatnya yang saya paling ini Pak Abdurrahman. Ya. Jadi kalau kita masuk ke grup-grup yang sama-sama di dalamnya orang-orang bersemangat, kita juga ikut mencari orang yang bersemangat sekali. Jadi Frekuensinya memang sama ya Bunda. iya, karena kita punya visi yang sama, semangatnya sama, itu luar biasa Bapak Ibu. Kita merasa bahwa setiap hari kita itu enjoy terus, ya semangat terus. Dan itu gunanya berada di grup-grup untuk yang seperti ini. Sama dengan kita disadar, kita kan semangat. Saya saja 1 bulan tidak masuk sadar, saya rasanya lemas, kurang energi, kurang energi seperti itu. Jadi sama Bapak Ibu. Oke, ya ini sudah selesai. Oke. Ada daftar hadir kah? Yang ini Bapak Ibu. Jadi silakan dikunjungi Microsoft Plan-nya, ya terutama Bapak Ibu yang sudah sampai di level Master Trainer tadi. Kalau Bapak Ibu yang masih di level MIE, silakan lanjut lagi. Boleh juga mencoba. Silakan Bapak Ibu, tidak ada yang melarang karena di situ diminta minimal 2 course. Tapi nanti kita akan bertemu dengan kuesioner yang akan melacak penggunaan tools-tools kita atau yang akan menanyakan seberapa banyak orang yang kita bagikan manfaat seperti itu. Iya. Silakan Pak Brahman. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin menanggapi Bapak Ibu atau bertanya. Ya, silakan Bapak Ibu. Sorry, saya lagi terima telepon tadi. Ya. Ini berbagi cerita Bapak Ibu, tidak usah terlalu tegang. Link presensi, sebentar saya lihat di grup. Jadi tesnya bagaimana itu Bunda? Berat Ya. atau berat sekali tesnya? Tesnya apa Pak? Untuk ini. MCE. Iya. Kalau saya bukan berat Pak, kalau saya gurih. Itu berkaitan dengan materi Microsoft atau desain pembelajaran abad 21. Oh, desain pembelajaran. Ya. Desain pembelajaran abad 21. Nampaknya tidak ada link presensi di grup ya. Oh, begitu ya. Jangan-jangan tertidur nih. Oh, jadi fokusnya pada MCE itu adalah desain pembelajaran itu ya, yang dengan menggunakan itu dia lebih pada desain pembelajaran abad 21. Belum dibagikan ya. Ya, luar biasa juga. Gurihnya luar biasa Pak Abdurrahman. Ya. Oh, ada presensi. Oke. Oke. Dari Pak Socip ya. Iya, Bapak dan Ibu, presensi ada di room. Saya dari tadi bercerita, barangkali juga di antara Bapak Ibu yang ada yang mau berbagi cerita Pak Abdurrahman. Oh ya, silakan Bapak dan Ibu, kalau mau berkomunikasi atau bertanya, boleh melalui room chat dan boleh melalui komunikasi langsung. Silahkan klik raise hand. Ya, ini dari Pak Imran Asnawi. Ya. Jadi Pak Imran Asnawi, saya punya akun Office 365 untuk masuk mengerjakan tugas-tugas di MIE. Bagaimana caranya, Bu? Oke. Ya, mungkin bisa disimulasikan, ya, didemokan ya. Ini saya mungkin boleh kita coba langsung ke ini ya, ke Learn ya, Pak ya. Iya, silakan, Bu. Oke, saya mau masuk dulu.
Saya stop share saja Pak, Bapak Ibu ya. Saya stop saja ini Pak Abdurrahman ya. Iya, silakan Ibu. Link materinya juga sudah saya kirimkan tadi. Itu link materinya banyak gambarnya Bapak Ibu. Tapi di situ saya sudah sematkan link-link untuk bisa Bapak Ibu kunjungi secara langsung. Saya mau coba dulu untuk saya akan masuk ke sini. Gimana ya? Bentar. Bapak Ibu, saya akan masuk ke browser dulu. Oke, ini tadi. EduTrack. Ini EduTrack ya. Ya. Oh, terlalu cepat ya Bapak Ibu ya? Sebentar. Saya masih menggunakan kata kunci yang sama Pak Abdurrahman kalau mau masuk. Tapi ini kan alamatnya sudah dipakai sama LAN. Oke, seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu. Nanti di sini kita diminta untuk login. Kalau saya ini sudah login. Nah, di mana Bapak Ibu mendapatkan semua informasi tentang apa tadi, tentang program-program untuk pendidik di sini Pak Abdurrahman? Educator Center. Ya, Educator Center. Educator Center ketika kita buka di sini ada Educator Program. Di sini bisa mau pilih yang MIE Trainer, MIE Expert, ada semua dan lain-lainnya. Ketika kita pilih yang ini, maka akan terbuka semua informasi tentang MIE Expert. Nah, seperti ini Pak Abdurrahman. Ini sudah ada how to join the program. Oke. Nominate yourself ada. Nah, di sini Ibu ada official list untuk MIE Expert ini untuk yang 2022 kemarin. Jadi ada listnya. Alhamdulillah nama saya dan Pak Bahrudin, Ibu Indah ada di dalam. Oke. Nah, sampai di sini Pak Abdurrahman. Oke. Oke. Adakah yang mau ditanyakan di sini lengkap Pak? Ya. Mau to join, ada nominate yourself, ada nanti di sini ketika kita klik. Nah, ini ada informasinya. Oke. Ada semua petunjuknya lengkap Bapak Ibu kalau di Microsoft. Oke. Yang penting kita baca. Dan ini berbahasa Indonesia ya? Iya, Pak. Boleh kita terjemahkan Pak. Tapi kalau mau ujian MCI, ya bagusnya pakai bahasa aslinya Pak. Kalau diterjemahkan malah kacau. Ya. Ya. Ini lengkap Pak Abdurrahman, silakan dikunjungi. Ini rumah kita, rumah belajar kita. Oke, semua ada di sini lengkap. Nanti diunduh dulu untuk apa namanya formulirnya. Di sini ada semua. Oke, siap. Oke. Ada lagi Bapak Ibu. Semoga ini bermanfaat. Saya tunjukkan sampai sedetil mungkin Bapak Ibu ya, supaya tidak lupa. Nah, kalau misalnya mau cari kata kunci yang tadi Pak Abdurrahman 21 CLD. 21 CLD. Nah, ini ada sekitar 8 modul. Nah, ini modulnya. Nah, Bapak Ibu, bedanya kalau di Mac kita kan hanya mendapatkan lencana ya Pak Abdurrahman ya? Iya, betul. Ya, kalau di sini kita mendapat trofi, kita juga mendapat lencana Bapak Ibu. Jadi kalau kita menyelesaikan satu paket modul seperti ini kan modulnya ada 8 Pak Abdurrahman ya? Ya. Modulnya 8. Jadi kalau ini selesai, untuk setiap bagian modul ini, misalnya ini, ya kita mendapat lencana di sini di setiap modul. Tapi di sini di bagian atas ini kita mendapatkan trofi Pak Abdurrahman. Trofi. Oke, siap. Iya. Nah, mungkin bisa dilihat punya saya. Level 11 ini ya. Sudah level Ya, 11. jadi ada trofi.
Nah, seperti ini. Hmm. Ini bisa ini Bapak Ibu, sekarang saya lagi belajar Minecraft. Jadi saya lagi penasaran sama Minecraft ini. Ini ada badge-nya, ada lencananya, kemudian ada trofi. Trofi, reputasi. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana cara loginnya? Nanti kalau Bapak Ibu yang baru masuk, di sini kan ada sign in. Bapak Ibu silakan masuk dengan akun Microsoft Bapak Ibu. Boleh dicoba, kita minta dicoba dulu sama satu peserta begitu Pak Rahman, biar dapat apakah berhasil atau tidak. Ya. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Saya dari tadi mencoba tapi tidak bisa masuk ini. Tidak mau masuk kalau saya. Tidak bisa masuk ya? Iya. Saya juga Bunda tidak bisa masuk. Yakin sudah daftar dengan akun yang ini Pak? Akun Microsoft? Sudah, ada yang guru inovatif kan? Iya. Guru inovatif. Mungkin lagi libur kali ya. Ya, itu saya belum dapat artinya jawabannya. Karena belum ketemu sama orang yang mendapatkan masalah seperti itu Pak Abdurrahman. Nanti insya Allah sambil jalan dicari Pak ya. Siap. Insya Allah kalau misalnya ketemu sama yang mendapatkan masalah yang sama, kita kan bisa tahu kira-kira solusinya seperti apa. Iya Bu. Oke, silakan Bapak Ibu. Yang sudah bisa akses silakan masuk, silakan dilihat-lihat, ini rumah kita yang baru Bapak Ibu, semua ada di dalam. Semua sudah lengkap di sini. Oke, silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, mohon untuk menekan tombol raise hand, atau jika ingin bertanya melalui kolom chat, silakan. Ibu Nani Oviani, materinya itu saya sudah kirimkan kembali di kolom chat. Kemudian untuk presensi juga saya kirimkan kembali ya Bapak dan Ibu. Ini Bapak Ibu informasi untuk sertifikasi ini Pak Abraham, kalau yang berminat ini banyak sekali pilihannya, bukan sekedar MCI atau bukan sekedar yang MOS ini maksudnya, yang spesialis. Spesialis ya. Iya, spesialis. Jadi Microsoft ini bukan hanya sekedar kita pakai nanti untuk di pembelajaran Bapak Ibu, tapi dia akan menjadi profesi kita kalau kita mau. Yang penting kita punya sertifikasi. Ada developer, oh iya. Ya, mau jadi apa di bidang administrator data scientist atau apa, semuanya ada. Oke. Dari Pak Fajar ini ada pertanyaannya, tapi saya tidak tahu apakah relevan atau tidak ya. Saya tidak bisa lihat chat, bagaimana Pak ya? Ya. Pertanyaannya seperti ini. Saya Fajar dari Palembang. Terima kasih banyak dari Palembang sudah bergabung ya. Izin bertanya Bu, apa yang sebaiknya kita lakukan pada saat pengimbasan? Kita belum tahu jawaban dari pertanyaan partisipan, dan bagaimana menurut Ibu mengenai hal tersebut? Oh ya. Silakan Bunda. Pada saat pengimbasan ya. Kan biasa nih ada pertanyaan dari teman-teman peserta yang kita juga tidak paham ya. Kira-kira bagaimana tipsnya, Bunda? Jadi kan yang pertama ketika kita mau melakukan pengimbasan itu otomatis yang kita imbaskan kan sesuai dengan apa yang kita dapatkan di TOT seperti itu ya Pak Brahman ya, atau di pelatihan. Nah, biasanya ada teman-teman peserta yang mengalami kendala ataupun bertanya di luar dari apa yang kita tahu. Jadi tidak apa-apa Pak Bapak Ibu kalau saya jujur saja. Kalau kita belum sampai di situ. Daripada kita memberikan jawaban yang salah. Kalau kami kemarin itu misalnya untuk masalah deploy karena tidak tahu jawabannya ke Pak Baharudin. Ya, Pak Baharudin. Malah terakhir saya buat event ya. Jadi ada di penutupan TOT kami itu ada event khusus untuk deploy. Kenapa? Karena untuk menjawab pertanyaan peserta yang kita tidak bisa jawab secara langsung, hanya ada orang-orang tertentu. Jadi seperti itu Pak Abdurrahman kalau saya.
Kalau Oke. misalnya kita memang tidak bisa menjawab, tidak ada salahnya kita sampaikan kita belum sampai di situ. Ya. Ya, jadi itu gunanya apa namanya? Seperti yang Ibunda katakan tadi, itu gunanya komunitas. Ya, Iya, saat ada pertanyaan, biasanya kami teknisi dulu di TOT itu ketika pengimbasan, master trainer siap di belakang meja, siap di iya, belakang. Kalau ada pertanyaan, kita teknisi, kita melanjutkan materi dulu sebentar, kemudian sambil melanjutkan materi kita WA, kita chat master trainer. Nah, seperti ini pertanyaannya bagaimana. Nah, kemudian kita jawab di akhir gitu. Itu salah satu tips yang kita lakukan. betul. Kemudian ada pertanyaan nih dari Ibu Dia Fitri. Bagaimana untuk pemula? Apa langkah pertama yang harus dilakukan? Ikut dulu pelatihan TOT-nya ya, Bunda ya. Kemudian dari Ibu Fitria Nur Hasanah. Apabila sekolah belum memiliki belum mendeploy ya dari Microsoft, apa yang harus dilakukan sekolah? Apakah mengusulkan ke dinas atau ada form pengajuan dari Microsoft bagi sekolah? Ini masalah deploy, Bunda. Iya, kalau masalah deploy itu kan syaratnya ada surat permohonan ya, surat permohonan untuk deploy, terus di situ mencantumkan website Ya, website kita domain. .id. Kemudian kan nanti sama yang mau deploy itu website kita akan dicek apakah websitenya sehat atau tidak. Ya, terus terang Bapak Ibu untuk masalah deploy saya belum mencoba secara langsung karena saya juga untuk sekolah saya minta ke bantuan ke orang lain. Tapi kalau di sini ada Pak Baharudin yang sudah terbiasa mendeploy dan sudah banyak sekolah yang boleh deploy. Ya. Iya. Kalau saya numpang di sekolah tetangga. Iya, numpang di sekolah tetangga. Karena memang untuk Microsoft kita tidak ada jalan ke dinas karena dinas pun itu kan kalau mereka mau deploy itu harus lewat MOU. Iya. Iya, lewat MOU. Karena yang bisa mendapatkan Microsoft Office yang gratis itu hanya lembaga pendidikan. Ya. Jadi di luar dinas-dinas yang di luar lembaga pendidikan itu tidak bisa. Iya, tambahan satu Bunda, MGMP itu juga bisa dapat. Bagaimana Pak? Iya, MGMP juga bisa mendeploy. Itu syaratnya SCH.id-nya punya tidak? Saya punya MGMP Matematika Luhut Timur itu ada ininya. Sudah mendeploy Office 365. Itu kan bisa kan Gitu. Pak ya? Iya, Jadi bisa. syaratnya Bapak Ibu itu harus punya website yang domainnya sch.id. ID, iya. Atau domain lain nanti Bapak Ibu boleh silakan tanya-tanya ke yang lebih paham tentang itu. Bisa nanti kami fasilitasi insya Allah ke teman-teman yang memang lebih paham tentang masalah deploy. Oke, kemudian oh ya, dari Bapak atau Ibu Rukunuddin, saya sudah cari komunitas Microsoft MIE, tidak dapat, Bu. Mohon lebih jelas komunitasnya. Jadi maksud dari Bu Herlina tadi, mohon nanti diluruskan Bu Herlina ya. Jadi komunitas ini itu dibentuk sendiri oleh teman-teman sesama angkatan ya. Jadi misalnya ada TOT yang dilakukan oleh MIE trainer, itu kemudian membuat komunitas. Nah gitu. Kemudian yang MIE expert ini memang global ya Bu ya. Iya. Jadi Itu memang termasuk yang tertutup itu Pak. Komunitas itu tertutup. Komunitas tertutup. Jadi MIE ini adalah komunitas tertutup. Jadi orang-orang yang tergabung di dalamnya adalah orang-orang yang sudah mengikuti training atau merupakan pelaksana training. Seperti itu mungkin Bu Herlina ya. Iya. Jadi memang tidak akan kita temukan ada komunitas yang terbuka kalau MIE. Bagaimana cara ikut cara pelatihannya dari Bu Dia? Iya, ini kalau misalnya tiap tahun seharusnya ada Bunda ya. Iya, Pelatihan setiap dari tahun ada, Microsoft. malah kalau kemarin ini kita kan fokusnya ke daerah-daerah yang sudah MOU Pak. Gitu. Iya. Jadi Di tahun ini nanti ada, tahun ini ada, tapi sebetulnya itu bisa diinisiasi oleh teman-teman yang sudah TOT di daerah itu atau MIE-nya ada. Iya. Itu bisa gitu. diinisiasi secara mandiri. Iya. Dan nanti setelah ada rencananya baru disampaikan ke Microsoft. Kalau misalnya kita butuh difasilitasi, mereka akan support itu.
Ya, seperti itu. Jadi Ibu dia biasanya ya MEA trainer ataupun MEA master trainer itu akan melakukan pelatihan secara mandiri. Nanti akan ada support dari Microsoft. Seperti itu, Bu dia ya. Jadi kalau dari Microsoftnya sendiri itu jarang kita dapatkan ya, Bu Erlina. Jarang Iya. kita dapatkan ada event yang langsung Microsoftnya yang mengadakan. Tapi yang mengadakan itu adalah para trainer-trainer dan master trainer yang mengadakan kemudian itu di support oleh Microsoft. Iya, Seperti itu. Microsoft mensupport, jadi bukan melaksanakan secara langsung trainingnya, yang melaksanakan trainingnya itu kita MIE expert itu, komunitas guru inovatif seperti itu Pak. Iya. Eh, dari Bapak Muhammad siapa nih? Dari Bapak Muhammad Nasir IKIP PGRI ini ya. Saya Muhammad Nasir dari Kaltim, Kalimantan Timur, Bunda. Sejauh manakah jangkauan MIE expert trainer ini? Jangkauannya maksudnya ini bagaimana Bunda? Global ya? Kalau MIE expert. Kalau untuk Indonesia kayaknya hanya baru 200-an sekarang jumlahnya. 200-an Tapi ya? kalau kita lihat, itu boleh dilihat langsung di list tadi Pak Abdurrahman, itu Oh semua ya. negara ada di satu list kita. Ya, jadi dia Di satu list. internasional ya, Bunda ya? Ya. Iya. Mau bagaimana jangkauannya ini kan terbuka secara luas, tapi kan kita tidak apa namanya kadangkala tidak mendapatkan informasi itu seperti itu Pak Abdurrahman. Iya. Jadi ketika dibuka peluang untuk mendaftar, kita tidak sempat tangkap peluangnya. Iya. Nah, kalau misalnya malam ini kan saya sudah sampaikan bahwa sekarang peluang sementara dibuka itu dari 15 Mei sampai 7 Juli. Sama dengan kami juga Bapak Ibu, kami harus merenew lagi. Harus mendaftar lagi. Ya, Jadi yang belum daftar baru yang sudah MIE expert itu juga mendaftar lagi, tapi kuesionernya beda. Jadi kalau yang baru kuesionernya kan masih ditanya-tanya apa yang dipakai, tapi kalau yang sudah pernah sudah saya buka kuesionernya apa yang sudah dilakukan setelah menjadi MIE expert. Oh, gitu. Jadi kayak evaluasi seperti itu. Oke. Iya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Jadi Bu Dia ini masih bertanya ada KWA Grup Komunitas Pemula MIE. Jadi komunitas ini sifatnya tertutup Bu Dia ya. Jadi komunitas MIE itu dibentuk oleh sesama teman MIE Ya. ya, sesama teman MIE. Kemudian di dalam grup itu biasanya ada master trainernya atau ada trainernya yang biasanya menjadi narasumber di komunitas itu. Seperti itu. Ya, kalau Bapak Ibu sudah pernah ikut training, otomatis kan Bapak Ibu punya grup. Ya. Punya grup. Jadi silakan jangan ditinggal grupnya Bapak Ibu, dipelihara terus grupnya itu supaya sama-sama maju dari MIE, kemudian MIE trainer, MIE master trainer, itu dipelihara terus. Jangan ditinggal. Ya, nanti di situ kan saling berbagi. Tapi kalau sudah masuk ke MIE expert itu memang ada grup yang global ya. di mana kita diminta masuk ke dalam, tapi memang dengan ada apa ya, kayak ada kata-kata kunci yang diberikan, dan itu yang membuat, karena memang grup itu tertutup, tidak semua orang yang masuk ke dalam. Oke. Ya. Demikian. Masih ada lagi pertanyaan Bapak dan Ibu? Ya. Saya lihat dulu untuk ini, kalau misalnya kita temukan grup lenkelnya. Bentar. Nah, ini untuk trainer sebenarnya ada ya. Oh, ini nih grupnya. Join our. Ini apa? Boleh saya kopikan ya. Tapi itu Yang di lain akunnya Bunda kan? Ya. Ini di akunnya Bunda kan? Apakah ini yang saya copy, Pak? Oke, saya kirim ke mana? Everyone. Sebentar Bapak Ibu ya, saya belum bisa buka chatnya. Lenken.
Kenapa ya chatnya tidak terbuka di saya, Pak? Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Mormon. Oke, ada. Saya kirim ke everyone. everyone. Oke. Sekarang sudah mulai turun hujan deras Ya, kalau di ini saya. grup-grup begini ini bagus Bapak Ibu karena grupnya global ini. What's lagi? LinkedIn. Microsoft Innovation Educator Trainer. Ya, sudah dibuka Bapak Ibu. Boleh diklik. Nanti kita kan diminta untuk bergabung kalau misalnya memang sudah punya akun di LinkedIn ini. Oke. Salah satu grup yang saya temukan di sini Bapak Ibu. Nah, kalau untuk MIE expert itu Bapak Ibu memang boleh dibilang sedikit tertutup karena memang tidak dipublish di sini apa Brahmanya? Ya. Nama grupnya tidak dipublish di sini karena yang biasanya kalau sudah masuk nominasi dan dinyatakan lulus itu Bapak Ibu lengkap semua petunjuk untuk bergabung ke dalam grup. Oke, silakan Pak Abdurrahman. Oke, terima kasih Bunda. Ya, Bapak dan Ibu, bagaimana? Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Jadi sudah ada grup itu, tapi itu grup untuk trainer ya, Bunda ya? Iya, yang tadi itu trainer. Ya, mohon informasinya Bapak Ibu kalau sudah ada yang berhasil masuk bergabung. Saya selalu ditolak nih. Oh ya, Nggak mau dia. tidak mau ya. Mau. Ya, jadi Bapak Ibu untuk Microsoft ini Bapak Ibu modalnya di ruang belajar itu di Microsoft Plan semua bisa dipelajari di situ. Bapak Ibu juga bisa ikut pelatihan yang diadakan oleh teman-teman trainer di daerah Bapak Ibu ataupun biasanya ada training yang diadakan oleh daerah lain tapi itu flyernya diedar secara nasional ya Pak Burahman. Ya. Jadi semua orang bisa ikut karena biasanya pelaksanaannya secara virtual. Oke, ini sudah saya buka Bapak Ibu. Ada lagi kira-kira? Silakan Pak Burahman. Ada lagi yang bisa kami bantu untuk Bapak Ibu? Nampaknya di kolom chat ini sudah tidak ada Bunda. Sudah tidak ada lagi ya? Iya, yang raise hand juga tidak ada. Di saya sudah hujan deras ini. Oh ya. Mungkin kedengaran di Bu Erlina ya. Oke. Gimana ini Pak? Sudah mau diakhiri ya? Ya, mungkin kita sudah bisa akhiri kalau misalnya tidak ada lagi Saya mau ambil pertanyaan. dokumentasi dulu. Ya. Ya. Bu Hafia. Silakan Bapak Ibu. Ya, jika Bapak dan Ibu mempunyai pertanyaan, ingin mendapatkan penjelasan berkaitan dengan MIA ini, disilahkan Bapak dan Ibu bisa melalui kolom chat ataupun dengan menekan tombol raise hand untuk berkomunikasi langsung dengan Ibu narasumber. Ya, sekarang kita ada di pukul 21.40 ya. Oke. Saya mau lihat dulu ini Pak. Ya, silakan. Barangkali bisa dicoba untuk redeem code-nya. Apakah linknya mereka minta login atau bagaimana? Kita coba ya Pak ya. Iya, silakan.
Bentar Bapak Ibu. Jadi ini bagus juga Pak Abdurrahman. Kalau dulu kan redeem code dengan kode saja. Kalau sekarang sudah bisa copy link. Oke. Saya copy, saya coba Pak Abdurrahman ya. Jangan. Boleh dicoba Pak, diklik. Siapa tahu ada jalan untuk bisa login. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang ikut malam ini kemudian sudah ada akun di Mac atau di LAN, ini langsung selesai untuk satu paket modul ini Pak. Meet Trainer Academy. Putar-putar. Bisa ya? Masih putar-putar. Bapak boleh itu nama. Tidak, saya. Oh. Ini HP ku. Oke, silakan Bapak Ibu. Tak ada lagi yang bisa saya bantu untuk Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bun. Saya mau bertanya, Bu. Ini saya sudah berhasil ya masuk ke link di linknya. Ya. Kemudian di sini ada yang harus diisi lebih lanjut, cuman saya agak terkendala karena pertanyaannya di situ ditanya tentang jabatan, lalu jabatan terbaru, kemudian perusahaan terbaru dan industri yang ditanyakan, Bu. Saat pendaftaran saya mengisi saya sebagai guru. Oke. Boleh bagaimana Pak ya? Boleh minta bantu untuk share screen Pak? Saya tidak bisa lihat. Maksudnya tidak paham kalau dijelaskan begitu. Ini nampaknya yang dilakukan oleh Ibu Nani itu grup yang tadi, Bu. Oh, grup. Oh, betul, Iya. betul, Bu. Betul. Kalau kita bergabung ke grup itu kita ditanya, kita instansi kita di mana, karena itu sedikit berbeda dengan FB. Kalau FB kan begitu kita minta bergabung, ya hanya orangnya saja yang ini, tidak tanpa diminta keterangan kita dari organisasi mana, seperti itu. Silakan saya diisi, Bu. Baik, Bu. Makasih, Ya, memang Bu, harus atas lengkap. Nama lengkapnya siapa, terus instansinya di mana, pekerjaannya apa, itu biasanya ditanya. Maaf, Ibu, sekedar berbagi. Ya. Barusan saya juga mencoba isi yang barusan ditanyakan. Saya isi guru, terus yang di bawahnya perusahaan yang baru itu saya tulis tidak ada, itu bisa masuk tadi. Kalau Bapak Ibu masuk ke grup trainer, sampaikan saya di situ Bapak Ibu trainer. Enggak, maksudnya tadi mungkin membantu yang tadi bertanya. Iya, betul. Ya, Jadi dijawab tidak ada Pak ya?
tidak ada. Ya itu bisa masuk Bu. Terima kasih. Makasih. Terima kasih, Pak Semoga di Sumba. dalam bisa dapat informasi berharga ya Pak ya. Ini linknya saya dapatkan di Microsoft Learn. Silakan Bapak Ibu dicoba. Oh, saya berhasil gabung Bu di Redeem Code. Berhasil gabung di Redeem Code, boleh dilihat Pak. Barangkali sudah keluar ada trofi atau ada lencana di Learn. Ini layak diperjuangkan, dimenangkan, didukung sepenuhnya. Tapi ternyata kalau Pak Ganjar juga masih di dalam badan PGRT. Saya tidak sebut Pak Ganjar, tetapi siapapun itu nanti yang akan ada rencananya Bu. Ya. Ada rencananya ada. Mantap. Berarti meskipun Bapak belum menyelesaikan modul ini kan dihitung sudah selesai Pak. Keren. Saya punya rencana 7 ini Bu. Wow. Mantap Pak. Lanjut Pak, lanjut. Oh gitu ya. Iya. Jadi di Learn itu Bapak bisa belajar secara mandiri, mau belajar apa saja terserah Pak. Iya. Iya, silakan. Oke, terima kasih Bu. Kalau Bapak misalnya sekarang lagi di guru penggerak, di situ juga kan ada pembelajaran berdiferensiasi, terus akomodasi dan lain-lainnya ada semua Pak. Ada coaching juga. Oh iya. Ya. Terima kasih Bu informasinya Bu. Iya, lengkap Pak, lengkap. Jadi, Saya ya. untuk masuk ke sini kembali Bu, saya harus melalui Microsoft saya punya kan? Iya, login pakai. Tapi biasanya kan kalau sudah login satu kali kan biasanya sudah tersimpan, Pak. Oh iya betul ya. Di sana lengkap, Pak, untuk pembelajaran berdiferensiasi, sekalian akomodasi, ada coaching juga, ada Minecraft ya, segala macam. Semua yang kita butuhkan sekarang kayaknya lengkap di sana. Untuk untuk keterampilan abad 21 juga di Learn itu lebih lengkap, Pak. Jadi kalau biasanya kita hanya mengenal 4C, kalau di sana ada 6 dimensi yang harus kita kuasai. Oh iya. Iya, lebih lengkap. Boleh Pak di-explore. Silakan. Siap. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Bapak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Oke. Ya, silakan Pak Abdurrahman. Baik. Di kolom chat ini sudah ada, Ibu. Oke. Kita bisa gimana? Saya mau nunggu. Saya mau disampaikan, Bu Herlina. Baik, Bapak Ibu, di akhir pertemuan saya dengan Bapak Ibu malam hari ini ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berawal dari cerita Bapak Ibu. Jadi insya Allah Bapak Ibu kalau memang ingin menjadi MII, maka jangan pernah berhenti belajar. Kita memang banyak kali ditolak Bapak Ibu, banyak tantangan yang kita hadapi, tapi itu bukan berarti kita harus berhenti. Ketika satu kali ditolak, ketika satu kali kita dianggap aneh, ditertawai, dan diapa-apakan, itu hal yang biasa saja Bapak Ibu. Silakan maju terus, gunakan terus itu Microsoft, terus berbagilah dengan teman. Di tempat kerja biasanya kita dianggap aneh, biasanya kita ditolak, tapi yakinlah suatu hari nanti pasti secara perlahan itu teman-teman yang tidak peduli atau yang menolak pasti akan ikut dengan kita, insya Allah. Jadi tetap semangat belajarnya, tetap semangat berbaginya, insya Allah semua berkah dan impian Bapak Ibu akan tercapai. Jangan lupa Bapak Ibu ingat untuk nominasi MII. MII itu dari 15 Mei sampai 7 Juli. Bagi Bapak Ibu yang berminat silakan menominasikan diri, silakan kunjungi Microsoft Learn. Terima kasih Pak Abdurrahman. Ternyata saya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibunda Herlina atas penyampaian materinya pada malam hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya pada persaksian dalam jaringan episode ke-215 malam hari ini. Insya Allah ini bisa memotivasi ya, bisa menginspirasi kita semua untuk memanfaatkan fitur-fitur Microsoft
dalam pembelajaran di kelas kita masing-masing. Ya, alhamdulillah kita berada di akhir sesi kita pada malam hari ini. Dan jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi insya Allah di episode ke-219. Mohon maaf jika sekiranya dalam kegiatan kita pada malam hari ini ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian, ada tutur kata kami yang mungkin kurang berkenan, maka mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi, jumpa lagi di kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rahman. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Dina. Ya. Recording stopped. Ini di saya Bu, ini lagi hujan deras plus petir. Ya, semoga tidak apa-apa Pak ya, semoga aman. Oke, insyaallah. Oke. Bapak dan Ibu, link presensinya sudah saya bagikan tadi ya. Mungkin bisa bagikan lagi ya. Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada yang bisa kami bantu atau Bapak Ibu butuh bantuan, boleh hubungi kami Bapak Ibu. Ya. Saya mungkin close duluan Bu Erlina ya. Oke. Saya leave meeting. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Ya, silakan Pak Abrahaman, mudah-mudahan aman ya. Insya Allah tidak apa-apa. Insya Allah, ya. Terima kasih sudah mendampingi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu yang belum mengisi presensi. Ya, silakan isi presensinya Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita saya malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Erlina. Terima kasih Bun. Terima kasih Bu Fitria. Silakan Bapak Ibu bisa japri kami kalau ada sesuatu yang bisa kita diskusikan Bapak Ibu.